Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran tauhid, ya, atau pelajaran akidah. Dan kita baru saja masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang untuk apa Allah menciptakan kita, ya. Untuk apa Allah menciptakan kita. Nah, di sini ada bacaan yang sangat menarik, ya. Kita boleh baca bersama-sama, ya. Di sini ada seorang anak yang bersama ayahnya, ya. Kemudian dia mempunyai beberapa pertanyaan. Kita simak saja ceritanya, membaca bersama-sama. Muhammad adalah seorang murid di kelas 4 tingkat dasar. Ia pergi bersama keluarganya ke laut untuk bertamasya. Ketika telah sampai di pantai, Muhammad dan ayahnya berjalan-jalan sambil merenungkan makhluk ciptaan Allah. Muhammad melihat ke laut. Pemandangan laut yang sangat luas membuatnya takjub. Lalu Muhammad bertanya kepada ayahnya, "Untuk apa Allah menciptakan laut, wahai ayah?" Maka sang ayah menjawab, "Wahai anakku, laut memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, orang-orang menjaring dan menangkap ikan darinya." Para nelayan, ya. Ini kita makan ikan sehari-hari di rumah itu karena jasa para nelayan, ya, yang menangkap ikan di laut. Kemudian manfaat lain, orang-orang mengambil perhiasan darinya seperti mutiara. Nah, ini mutiara ini tersimpan di dasar laut, ya. Ini mutiara sangat indah, ya. Ini batu mulia, ya, dan sangat mahal harganya. Kemudian kapal-kapal bisa berlayar di lautan. Nah, ini andaikan tidak ada laut, maka tidak ada kapal laut. Nah, kita jika ingin pergi ke suatu daerah, ya, kadang ada daerah yang tidak ada jalur darat ke sana. Mobil, motor, yang kendaraan semisal itu tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan kapal laut, ya. Nah, ini salah satu dari manfaat adanya laut, ya. Nah, sebutkan manfaat laut yang lain. Nah, silakan tulis di kitabnya, ya. Kalau ada manfaat laut yang lain yang kalian ketahui, silakan tuliskan di sini. Ada 1, 2, dan 3. Boleh lebih, silakan tulis, ya. Baik. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika mereka berdua sedang berjalan-jalan sambil berbincang-bincang, tiba-tiba angin bertiup kencang. Maka Muhammad bertanya kepada ayahnya, "Apa faedah diciptakannya angin, wahai ayah?" Ya, untuk apa angin? Kenapa diciptakan? Ya, maka sang ayah menjawab, "Wahai anakku, angin memiliki banyak faedah. Di antaranya, yang pertama, mendorong kapal agar bisa berlayar di laut." Jadi kapal laut itu yang dulu, yang bukan yang sekarang, ya. Dulu itu kapal dengan layar. Nah, dengan layar inilah dia menampung angin, akhirnya terdorong sehingga bisa berlayar, ya. Kalau sekarang kapal sudah menggunakan mesin. Kemudian manfaat atau faedah yang kedua dari
angin, mengawinkan pohon-pohon dan buah-buahan. Nah, maksudnya jadi pepohonan itu kadang berbunga, ya, berbunga. Tetapi bunganya ini tidak akan menjadi buah ketika tidak dikawinkan, ya, dipertemukan, ya, dipertemukan dengan bunga-bunga yang lain, ya. Maka ketika ada angin yang bertiup, maka bunga-bunga yang dari pohon yang satu ke pohon yang lain itu berterbangan sehingga bisa menghasilkan buah, ya. Kemudian yang ketiga, menjadi sebab turunnya hujan. Ya, hujan salah satu sebabnya adalah karena tiupan angin, ya, yang mengumpulkan awan sehingga menjadi mendung, akhirnya turun hujan. Kemudian terkadang Allah menjadikannya sebagai azab bagi orang-orang kafir, ya. Kadang kalau Allah murka, maka didatangkan angin yang sangat kencang, angin topan atau puting beliung atau tornado. Nah, itu akan menghantam orang-orang yang kafir atau orang-orang yang zalim, ya. Kemudian kita lanjut, ini ada beberapa gambar, ya, tentang angin tornado, kapal laut, ya, dan bunga-bunga yang dikawinkan, ya. Kemudian ada gambar hujan. Baik, kemudian Muhammad bertanya kembali kepada ayahnya, "Kalau begitu wahai ayah, Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya." Ayahnya menjawab, "Benar wahai anakku, inilah yang disebut dengan hikmah." Ya, jadi hikmah diciptakannya angin apa? Nah, itu bisa melayarkan kapal laut, ya, membuat hujan, mengawinkan buah-buahan, dan semisalnya. Itu hikmah dari diciptakannya angin. Kemudian Muhammad bertanya kembali, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, ya, untuk suatu hikmah, lalu apa hikmah diciptakannya manusia? Apa hikmahnya kita diciptakan? Maka ayahnya menjawab, hikmah ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Maka mungkin kamu sudah mengetahui apa hikmah itu wahai anakku. Ditanya begitu, Muhammad menjawab, "Ya wahai ayah, hikmahnya adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya." Ya, benar sekali wahai Muhammad. Jadi kita diciptakan ini oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, ya, bukan kepada yang lain. Ya, masa kita diciptakan oleh Allah kemudian kita justru menyembah yang lain selain Allah? Nah, ini perkara yang tidak benar. Baik, perhatikan perkataan seorang ulama besar, ya. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Beliau katakan di sini, "I'lam rahimakallah anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Ketahuilah, kata Syekh, semoga Allah merahmatimu, bahwa Allah menciptakan makhluk, manusia dan jin, agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau sebutkan dalilnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat
ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Baik. Seperti itu pelajaran kita kali ini, ya, tentang untuk apa Allah menciptakan kita. Baik, silahkan disimak videonya. Jika ada yang belum dipahami, silakan diulang kembali, ditonton kembali. Kemudian cobalah memahami setiap apa yang ada di dalamnya. Dan jika masih juga belum paham, silahkan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka tuliskan di classroom, ya. Tuliskan di classroom. Baik, di sini ada kegiatan murid. Kalian buka buku kalian pada halaman 17 dan halaman 18. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh dikerjakan langsung di buku cetaknya atau di buku tulis juga bisa. Ya, baik. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.